Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya Bu Eli ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Katolik Widya Karya Malang ini. Di Sapa Papa hari ketiga ini, kami akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari Biro Administrasi Akademik atau biasa disebut dengan BAA. Nah, BAA itu apa? BAA merupakan unsur pelaksana administratif di bidang akademik yang dipimpin oleh Kepala BAA, dalam hal ini Bu Eli sendiri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. Jadi bertanggung jawab langsung kepada rektor, dan kami dibina oleh Wakil Rektor 1. Lalu fungsi BAA itu apa? Yang pertama adalah melaksanakan administrasi akademik. Dalam hal ini pelayanan KRS, KHS, dan sebagainya. Yang kedua adalah melaksanakan administrasi registrasi dan mutasi mahasiswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan administrasi akademik sebagaimana ketentuan Koordinator Perguruan Tinggi, dalam hal ini di bawah LL Dikti Wilayah 7 bertempat di Surabaya. Lalu yang keempat, melaksanakan dan mengembangkan kerjasama di bidang administrasi akademik dengan pihak lain dalam rangka memperkenalkan universitas. Selanjutnya adalah struktur organisasi BAA. Untuk kepala BAA-nya sendiri dijabat oleh Bu Eli, dalam hal ini saya sendiri, lalu kami dibantu oleh 2 orang staf, yaitu Bu Sulis dan Bu Uni. Beberapa pelayanan akademik yang ditangani oleh BAA. Yang pertama adalah pelayanan registrasi mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru atau pendaftaran maba, diarahkan ada 2 cara. Yang pertama secara offline dengan kalian mengisi formulir, yang kedua dengan cara online. Jadi kalian mengisi formulir secara online di Siakat. Nah, untuk penjelasan apa itu Siakat nanti akan ada sesi berikutnya. Lalu data kalian yang sudah kalian isi melalui Siakat akan di-generate dan dikeluarkan NIM, nomor induk mahasiswa, yang selanjutnya digunakan untuk pencetakan KTM, kartu tanda mahasiswa, di mana KTM tersebut dapat kalian gunakan untuk beberapa pelayanan di Universitas Katolik Widya Karya ini, seperti di perpus dan lain sebagainya. Pelayanan yang ketiga adalah registrasi mahasiswa lama. Biasanya registrasi dilakukan dengan datang ke loket BAA dengan membawa KTM serta bukti pelunasan dari bagian keuangan. Namun karena pandemi ini, registrasi mahasiswa lama bisa dilakukan secara online melalui Siakat. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 2 kali berturut-turut dianggap keluar atau mengundurkan diri dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Selanjutnya adalah pembagian ruang kuliah. Jadi para kajur atau kaprodi membuat jadwal perkuliahan di masing-masing jurusan, lalu oleh BAA jadwal tersebut akan diolah kembali untuk ditentukan ruang perkuliahannya. Jadi mahasiswa, nanti dalam kelas kalian akan ada 1 mahasiswa yang terpilih menjadi ketua kelas dan wajib berkoordinasi dengan BAA terkait perubahan jadwal mengajar dosen apabila dosen berhalangan mengajar pada jadwal yang telah ditentukan. Pelayanan yang berikutnya adalah pengambilan KHS. Jadi setelah kalian melaksanakan ujian akhir semester akan keluar KHS seperti yang contoh yang bisa kalian lihat pada slide ini. Selanjutnya adalah pelayanan berhenti studi sementara. Berhenti studi sementara atau BSS dilakukan bila mana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk beberapa kurun waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah mendapatkan surat persetujuan BSS dari dekan di fakultasnya. Untuk alur pengajuan BSS bisa kalian lihat di sini. Nanti akan dijelaskan secara rinci pada buku pedoman akademik. Selanjutnya adalah berhenti studi tetap. Berhenti studi tetap atau BST, keadaan di mana mahasiswa mengundurkan diri atau tidak lagi melanjutkan studi di UKWK. Untuk alurnya bisa kalian lihat juga dan nanti bisa kalian pelajari di buku pedoman akademik yang akan dibagikan. Pelayanan selanjutnya adalah penerbitan ijazah dan transkrip nilai. Nah, ijazah dan transkrip nilai ini merupakan bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan studi di UKWK. Jadi nanti setelah kalian dianggap lulus akan dikeluarkan SK Yudisium oleh dekan, lalu dari BAA akan menginput
judul tugas akhir disiakat, lalu kami akan mereservasi nomor ijazah di PIN atau penomoran ijazah nasional untuk selanjutnya digunakan untuk mencetak ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip tersebut akan dibagikan pada saat kalian wisuda. Pelayanan lainnya, yang pertama melayani presensi perkuliahan, pelaporan feeder ke Dikti. Feeder ini adalah pelaporan aktivitas belajar kalian selama di UKWK. Nah, nanti setelah kami laporkan ke Dikti, kalian bisa melihatnya di laman Forlab Dikti untuk mengecek apakah kalian sudah dilaporkan, bagaimana aktivitas kuliah kalian, SKS-nya sudah berapa SKS yang sudah diambil, nilai-nilai kalian bisa dicek di situ. Lalu pelaporan izin belajar mahasiswa asing ke Kemenristek Dikti, lalu legalisasi ijazah dan transkrip nilai. Untuk legalisasi ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi ya, karena dari kalian atau dari siapapun bisa mengecek legalisasi ijazah kalian di laman Sipfil namanya, sistem informasi verifikasi ijazah. Yang kelima adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang keenam adalah surat kepentingan mahasiswa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan secara garis besar dari PAA. Nah, untuk jika kalian membutuhkan informasi yang lebih lanjut, bisa menghubungi PAA. Terima kasih.